Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang kegiatan kewirausahaan yang mana itu ada 6 poin. Yang pertama akan disampaikan tentang kegiatan educaring. Educaring di sini adalah pendekatan untuk menanamkan dan mempersonalisasikan kesadaran spiritual, paradigma atau visi organisasi kewirausahaan yang dikehendaki oleh organisasi usaha masing-masing sehingga mereka bisa saling memahami hal yang tidak dinyatakan dan tahu hal yang tidak dilafalkan serta mengerti bahasa batin perusahaan yang mana batin perusahaan ini adalah inti dari perusahaan yang memang sesuai dengan SOP standar operasional prosedur. Educaring ini ada 5 poin yang penting kita ketahui, yaitu adalah pertama, memberikan dukungan emosional kepada calon KWU, kewirausahaan, yang mana untuk membangkitkan semangat dalam membangun atau menciptakan sebuah kewirausahaan. Yang kedua adalah pembangunan keterampilan soft skill, yang mana soft skill di sini adalah sifat kepemimpinan, kerja tim dan komunikasi yang baik. Kepemimpinan di sini adalah untuk menciptakan sebuah aturan-aturan yang memang diciptakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kerja tim di mana kita mampu untuk bekerja sama dengan tim atau anggotanya sehingga menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien. Ketiga adalah pemahaman kebutuhan individu kepada calon kewirausahaan atau wirausaha yang mana kita mengelompokkan kebutuhan yang ada di diri eh, masing-masing sehingga kita tahu kemampuan kita di dunia usaha ini adalah di bidang apa. Selanjutnya adalah pengajaran etika bisnis, nilai dan tanggung jawab. Nilai apa yang kita hasilkan dan apa yang kita harus punya rasa tanggung jawab dalam membangun usaha ini. Yang kelima adalah mendorong kreativitas atau peluang yang ada di diri wirausaha masing-masing. Contoh secara realnya adalah dengan cara kita mengadakan edukasi tentang kewirausahaan seperti seminar, workshop, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah poin kedua tentang educating yang akan disampaikan oleh Teh Najia. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai educating. Educating adalah pendekatan untuk mewariskan, mentransformasikan, menginstitusikan, dan menginternalisasikan misi besar organisasi kewirausahaan. Sehingga setiap orang bisa mengemban tugas dengan penuh komitmen, sense of belonging, and loving. Nah, kegiatan pendekatan ini diperuntukkan baik bagi para yang belum memiliki wirausaha maupun yang sudah memiliki wirausaha agar dapat memahami dengan benar hal-hal yang berkaitan atau yang terdapat dalam bidang kewirausahaan, sehingga dapat mencintai dan menjalankan tugasnya dengan baik. Kegiatan ini dapat berupa workshop, seminar, kewirausahaan, dan kompetisi-kompetisi, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Deanti. Baik, saya akan menjelaskan tentang instructing. Instructing ini yaitu pendekatan untuk mencerahkan, membudayakan dan memberdayakan pencapaian tujuan organisasi kewirausahaan sehingga setiap orang dipastikan bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan responsibility, penuh tanggung jawab dan caring, penuh dengan kepedulian. Jadi instruksi ini adalah pengarahan agar suatu organisasi atau individu itu paham akan apa tugas-tugasnya dan peduli serta bertanggung jawab dengan apa yang sudah ia sanggupi gitu. Adapun pendekatan dalam metode instruksi ini adalah penelitian, mentoring, konseling bisnis, grup diskusi atau kelompok, pembinaan, riset pasar, PKK, penelitian keterampilan khusus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Gosan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Kosan Kalbi. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai teaching. Nah, teaching dalam bahasa Indonesia berarti mengajar atau pemberian pengajaran. Ini adalah proses di mana
seseorang memberikan pengetahuan, keterampilan atau memberikan pengetahuan, keterampilan, informasi-informasi kepada orang lain, sehingga orang lain bisa memahaminya apa yang dijelaskan oleh kita semua. Pengajaran dalam kewirausahaan merujuk pada proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan konsep yang berkaitan dengan bidang kewirausahaan kepada individu atau kelompok yang ingin belajar atau mengembangkan keterampilan wirausaha. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks seperti sekolah, universitas, pelatihan, atau workshop. Tujuan pengajaran kewirausahaan adalah untuk membantu calon wirausaha atau pengusaha yang ada memahami aspek-aspek bisnis, perencanaan usaha, manajemen, pemasaran, keuangan, dan strategi yang diperlakukan dalam menjalankan usaha mereka. Pengajaran dalam kewirausahaan dapat mempersiapkan individu untuk memulai dan mengelola bisnis mereka sendiri. Nah, jadi teaching itu adalah agar seseorang menyampaikan materi ke yang lain sehingga yang lainnya dapat memahaminya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Saya serahkan kepada materi selanjutnya, yaitu kepada TRP, kepada yang spesialkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi tentang training, yaitu sebuah pendekatan pembiasaan untuk melatih keterampilan-keterampilan teknis untuk menjalankan pekerjaan secara tepat dan cepat. Nah, tujuannya pastinya meningkatkan keterampilan, pemahaman, kinerja, dan etika. Nah, ada beberapa contoh kegiatan nyata yang sesuai dengan berbagai pendekatan pelatihan dalam konteks kewirausahaan. Yang pertama ada pendekatan berbasis aksi. Nah, di sini peserta yang mau mengembangkan idenya itu mereka berani untuk mengambil resiko. Jadi mereka terjun langsung untuk mempresentasikan mempitch ide bisnis mereka kepada panel investor atau dewan penasihat. Jadi mereka itu akan menerima umpan balik untuk perbaikan. Nah, yang kedua ada pendekatan pembelajaran pengalaman. Nah, jadi di sini peserta wirausaha ini terlibat dalam magang di perusahaan startup untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam dunia bisnis startup. Nah, yang ketiga ada pendekatan berbasis kompetensi. Nah, di sini setelah mereka menuangkan ide mereka, lalu mereka mendapat pengalaman. Nah, selanjutnya mereka mengembangkan ide-ide mereka dengan membuat bisnis sendiri. Melatih ide mereka dengan membuat bisnis sendiri. Dan yang keempat ada pendekatan berbasis jaringan. Nah, acara jaringan kewirausahaan. Jadi si peserta ini berpartisipasi dalam acara atau pertemuan yang dirancang untuk memfasilitasi pertemuan dengan mentor, investor, dan semua wirausahawan. Yang kelima ada pendekatan pembelajaran kolaboratif. Jadi di sini mereka berkolaborasi dengan pembisnis yang lain untuk mengidentifikasi solusi dan peluang bisnis. Yang keenam ada pendekatan pembelajaran mandiri. Jadi peserta didik memiliki akses ke platform pembelajaran online di mana mereka dapat memilih khusus yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Yang ketujuh ada pendekatan kewirausahaan sosial. Peserta wirausahawan di sini bekerja pada proyek-proyek yang memiliki dampak sosial positif, mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah Teh Deanti. Baik, untuk selanjutnya adalah materi terakhir yaitu coaching. Coaching ini adalah sebuah pendekatan mendrill dan melatih pengulangan yang secara akurat sehingga setiap pekerjaan dilakukan tanpa
pengulangan kesalahan atau kekeliruan. Kucing ini adalah metode penelitian di mana seseorang yang lebih berpengalaman atau terampil memberikan nasihat dan bimbingan kepada karyawan lain dengan tujuan membantu menambah dan mengembangkan keterampilan kinerja dan karir mereka dengan skill yang sudah mereka punya. Dengan contoh misalkan persoalan kita yang misalkan memiliki bisnis membuat kue, punya skill membuat kue, dan kita itu mengikuti pelatihan supaya kita bisa memodifikasi atau mengembangkan skill yang kita punya dengan tujuan kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang sebelumnya dilakukan. Mungkin itu untuk metode coaching. Saya kembalikan kepada Kang Asep. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Nah, itu mungkin sekilas penyampaian atau penjelasan mengenai kegiatan kewirausahaan dalam membangun atau sebuah pendekatan yang memang dilakukan dalam kegiatan kewirausahaan. Mungkin cukup sekian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan